I will sing of the goodness of God. Saya senang duduk di depan, karena ketika saya duduk di depan saya tidak ngantuk. Tapi saya percaya saudara yang di belakang juga tidak ngantuk. Ada sukacita? Amin. Yang di belakang tetap fokus. Amin. Colek kanan kiri, katakan hari ini saya mendapatkan sesuatu berkat yang besar. Perkatakan saudaraku. Oke, saudaraku, saya mau katakan hidup ini adalah pilihan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Setiap pagi saudara bangun mau ke kantor, saudara dihadapkan dengan pilihan yang mau sarapan dengan sereal, yang mau sarapan dengan atau makan buah atau hanya kopi saja, susu saja, itu adalah pilihan, ya atau tidak? Dan ketika saudara mau memilih baju juga itu pilihan. Mau hari ini pakai baju apa? Itu juga pilihan. Dan hari ini adalah hari Jumat, ada ibadah, juga pilihan. Saudara mau datang atau tidak juga pilihan. Karena Allah memberikan saudara adalah free will, kehendak bebas. Tapi saya tahu yang datang di tempat ini adalah memilih yang tepat. Karena ada dua jalan, lebar dan sempit. Saya percaya saudara di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Life is choice. Baik, hari ini ternyata ada satu tema, ya, namanya profesionalisme. Kita lihat yuk Daniel 6 ayat 5. Yang tidak bawa Alkitab atau bawa Samsung Tab boleh buka, atau iPhone Tab boleh juga buka. Daniel 6 ayat 5. Sudah dapat semuanya? 3, 2 ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Wow, dicari-cari kesalahan untuk Daniel tapi tidak didapati. Daniel adalah salah satu tokoh di Alkitab yang memiliki profesionalisme. Saudaraku, apa sih profesionalisme itu? Profesionalisme itu adalah mutu. Dikatakan juga kualitas. Tindak tanduk yang merupakan ciri profesi atau orang yang profesional. Saya percaya yang hadir di sini adalah orang-orang yang profesional. Kok nggak ada amin sih? Ayo semangat, katakan semangat. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Orang yang beriman pasti semangat, dan orang yang semangat pasti beriman. Saudaraku, saya percaya saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang disiplin. Termasuk di dalamnya adalah tepat waktu. Saudara datang kerja. Kalau saudara mau disebut dengan orang yang profesional, saudara harus datang tepat waktu, saudara. Tadi saya datang ke sini juga, sampai di sini rumah saya di Depok, jauh nggak saudara? Wah, apalagi the power of mak-mak. Nyetir sendiri saudara. Saya datang di sini sampai di sini 11:30. Saya duduk di bawah. Kenapa saya agak telat datang? Salah masuk lift. Maklum, bukan daerah kekuasaan. Ya saudaraku yang kekasih, ya tepat waktu, all out, nggak hitung-hitungan. Dikatakan juga orang yang profesional itu penuh perencanaan, dia penuh dengan hikmat, saudara. Tidak sembarangan dan memegang komitmen kerja mereka. Bukan sebaliknya, tidak tepat waktu atau alias jam karet. Melakukan dengan segala sesuatunya dengan setengah hati. Saya percaya saudara yang hadir di sini adalah orang dalam melakukan pekerjaan adalah sepenuh hati, bukan setengah hati. Amin ya saudara. Amin. Kenapa malam kudus jadi senyap di sini? Haleluya. Dan orang yang profesionalisme adalah orang yang memiliki dedikasi dan integritas. Kenapa? Orang yang memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaannya mampu membutuhkan satu tekad, yaitu apa? Satu tekad yang kuat. Saya percaya ketika tekad dimulai dari diri sendiri, nantinya akan menularkan kepada rekan kerja yang lain. Nah, gimana cara membangunnya, saudara? Jawabannya sederhana. Saudara dan saya bisa memulainya dengan cara mencintai pekerjaan saudara. Saya dulu pernah kerja, saudara, di Bali sebelum saya jadi pendeta. Yang namanya bos saya cerewetnya hari ini 12 kali. Benar saudara, udah marah itu sampai di tubuhnya mas dengar. Suaranya melengking tinggi dan nyaring, saudara.
Nah, bagaimana saya harus menyikapi supaya saya bisa menyukai dia? Karena saya punya hati Kristus, kasih Kristus. Dan apalagi saudaraku, karena saya mencintai pekerjaan saya. Ketika saya mencintai pekerjaan saya tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh. Amin, saudara. Saudara adalah terang dunia. Saudara berbeda daripada yang lain. Jika mengerjakan segala sesuatu dengan profesional, saya percaya orang akan melihat ada Kristus yang hidup melalui hidup saudara. Haleluya. Iya. Dan orang yang profesional adalah orang yang bekerja tim. Dia memiliki dedikasi, dia langsung juga memiliki integritas. Dalam mengerjakan segala sesuatu, dia mengerjakannya dengan jujur. Karena life is choice. Hidup ini adalah pilihan. Saudara mau jadi profesional atau saudara tidak mau jadi profesionalisme, itu tergantung saudara. Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang memilih hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Baik, kita akan belajar hari ini tentang Lot. Bagaimana Lot hidup, saudaraku? Lot choice. Ya, kenapa saya sedang bawa Lot choice ini? Karena walaupun sedikit saudara, tapi nampol. Katakan nampol. Ya, ini untuk menentukan saudara untuk menjadi profesionalisme itu adalah pilihan. Life is choice. Kita baca yuk, tetap yuk. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Lihat, kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku, sebenarnya saya turun saja yang untuk mendapatkan perintah ini adalah Abram. Waktu itu namanya belum Abraham, tapi Abram. Siapa saudara? Abram. Ini karena jam penganiayaan, tidak apa-apa ya, saya ke bawah ya. Supaya saya bisa, oke, terima kasih. Supaya saya bisa lebih dekat dengan saudara. Habis saudara duduknya maunya di belakang. Haleluya. Ada senyum dong. Ada sukacita. Kalau orang yang ada dalam Tuhan pasti ada yang senyum, saudara. Senyum itu berkat untuk yang lain. Amin, saudara. Sebenarnya saudara yang mendapatkan amanat untuk keluar, saudara, dari Ur Kasdim adalah Abram. Katakan Abram. Nah, yang namanya Lot itu adalah keponakan daripada Abram. Life is choice. Jadi Abram keluar, Lot ikut-ikutan. Pada saat itu yang namanya Abram kaya raya. Akan apa? Ternak, perak, segala sesuatu dia punya. Dan Lot itu kecipratan berkat daripada Abram. Dia juga menjadi kaya. Hati-hati dalam bergaul. Saya mau katakan hati-hati dalam bergaul. Jangan bergaul dengan orang yang selalu menyerah. Jangan bergaul dengan orang yang selalu melihat segala sesuatu dengan kritikan, tapi dia tidak do something. Saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh bergaul, tidak boleh dekat. Saudara mau bergaul dengan siapa saja, boleh. Tapi yang dekat dengan saudara, harus saudara pilih. Yang membawa saudara naik bukan turun. Amin. Yang kesukaannya membaca Taurat Tuhan siang dan malam. Setelah itu apa? Pergilah mereka keluar dari Ur Kasdim. Dan kita lihat yuk apa selanjutnya terjadi. Saudaraku yang kekasih, kita baca yuk. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Saya baca karena waktu adalah time. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Jadi begini, sebelum saya baca firman ini, jadi mereka pergi sama-sama. Nah, mereka pergi ke satu daerah, rupanya kesempitan itu saudara, karena ternaknya terlalu banyak. Berantemlah antara gembalanya Lot dan gembalanya Abram. Ya, nah akhirnya Abram bilang gini deh sama dia, kamu pilih deh. Oke, ini agak banyak karena saya harus menyelesaikannya dengan cepat. Abram bilang begini, kamu pilih deh. Kalau kamu pilih yang kanan, saya pilih yang kiri. Kalau kamu pilih yang kiri, saya pilih yang kanan. Dan Lot, saudaraku, dia melihat, wow, sebelah kanan ini bagus banget.
airnya banyak seperti di Taman Eden. Nah, akhirnya apa? Lot pilih yang banyak airnya. Saya mau kasih tahu, salah satu tindakan yang profesionalisme adalah rendah hati. Amin. Yang namanya Abram, begitu tahu ada pertengkaran, saudara, antara gembalanya dan gembala ponakannya, harusnya yang muda cari yang perempuan, yang lebih muda, tua. Tapi ini kebalikan, Abram memiliki kerendahan hati, yang dia datangi Lot yang lebih muda daripada dia. Kita harus belajar tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Ada amin? Orang yang rendah hati, saya ulang, menganggap orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Itu yang dilakukan Abram. Sifat daripada Abram. Tapi Lot, lihat, dia memiliki sifat yang egois. Dia pilih yang bagus tanpa dia tidak berpikir, kalau dia pilih yang bagus, tanah yang subur, bagaimana dengan nasib daripada ternak dari pamannya. Satu pilihan Lot itu bersikap egois. Saya percaya orang yang memiliki profesional, mau jadi orang yang profesional sebenarnya bagus, bukan orang yang egois, tapi orang yang rendah hati. Colok kanan kiri, saya tidak mau egois. Amin, saudara. Dalam pekerjaan itu harus ada kerja tim, saudara. Nggak bisa saudara kerjakan sendiri. Amin, saudara. Saudara butuh orang lain. Sering sekali kita lihat pepatah lini, sapu lini, kalau satu nggak bisa nyapu, tapi kalau banyak dia bisa nyapu. Saudara juga sebagai anak Tuhan harus memiliki kerja tim. Amin, saudaraku. Kita lihat sifat daripada Lot. Dia adalah orang yang egois. Dia tidak memikirkan bagaimana nasib daripada pamannya. Yang kedua pilihan Lot adalah apa? Tanpa doa. Ada nggak ayatnya disebut? Kalau doa Lot sebelum memilih dia berdoa dulu, tidak ada. Tidak ada ayatnya. Dia hanya melihat dengan berdasarkan pandangan mata, saudara. Ada seorang ibu, dia lihat anaknya cantik. Dia bilang begini sama anaknya, "Nak, kalau kamu cari jodoh yang kaya, nak. Kamu itu cantik dan kita sudah capek miskin." Saudaraku, tanpa doa akhirnya anaknya mendapat jodoh. Orangnya kaya, Kristen lagi, takut Tuhan lagi. Rupanya setelah menikah, saudara, haleluya, 12 kali. Hanya Kristen KTP. Sebagai anak Tuhan, kalau kehidupan sehari-hari KDRT, boro-boro mau dikasih duit, hidupnya pelit demi kikir. Oleh karena itu, saudara, terjadi perceraian. Karena dimulai dengan tidak ada doa. Saya percaya, saudara, kalau mau jadi profesionalisme, saudara harus banyak doa. Haleluya. Dalam hidup ini harus banyak doa. Yesus juga berdoa. Pagi-pagi benar ketika dia ada di dunia, dia berdoa dan dia masih berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Haleluya. Nah, yang ketiga, pilihan itu dilihat Lot itu berdasarkan pandangan mata. Lo, dia melihat segala sesuatu dengan pandangan mata. Sering sekali dalam pekerjaan kita lihat dengan pandangan mata. Itu pekerjaan yang nggak enak dikasih saya, yang enak dikasih yang lain. Halo, ketika saudara mengerjakan yang nggak enak itu, dan saudara setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Ada amin, saudaraku. Nah, jangan lihat segala sesuatu itu dengan pandangan mata. Ada satu nabi, dia juga mengalami yang namanya istilahnya ketipu dengan pandangan mata. Namanya Samuel. Waktu itu Saul sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Allah bilang begini, kamu cari di rumah bapak Isai pengganti daripada Saul. Dia lari ke sana, saudara. Dia lari ke sana, Saul ke sana, saudara. Didapatinya 7 anak Saul tuh badannya bagus-bagus, ganteng-ganteng. Zaman sekarang tuh apa sih namanya, sispek gitu ya? Apa sih namanya? One pack. Oh iya, terserah pek-pek lah. Saudara, dan yang namanya Samuel tertipu, saudara. Waduh, ganteng-ganteng, badannya bagus. Ini yang cocok untuk menggantikan Saul. Tapi Tuhan bilang gini, no, bukan itu. Terus Samuel bilang begini sama bapak Isai, ada nggak anakku yang lain? Ada, namanya Daud. Mana dia? Bawa sini. Oh, dia lagi mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing anak domba. Oh, bawa sini. Yang ada dalam pikiran Samuel yang namanya Daud itu badannya lebih besar dari 7 kakak.
Yang ada dalam pikirannya Samuel itu saudaraku, waduh pasti lebih hebat dari 7. Begitu Daud datang, kincir-kincir. Ya ampun, parasnya elok, pipinya kemerah-merahan, sukai perempuan dia. Jangan saudara lihat saya begitu, saya bacakan ayatnya. Oke, dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow. Kadang apa yang dalam pikiran kita beda dengan apa yang dalam pikiran Kristus. Hari-hari ini mungkin engkau dipandang dengan sebelah mata pekerjaanmu. Tetap lakukan seperti engkau bekerja untuk Kristus. Ada amin? Ada saatnya saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yuk. Ya, saudaraku, saatnya saudara memilih. Hari ini, karena hidup ini adalah pilihan, saudara tidak bisa hidup di dalam 2 perahu. Harus 1, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jangan sampai nanti saudara menyesal. Saudara masak nasi hari ini, kebanyakan air tiba-tiba jadi bubur. Nyesalnya berapa? 1 hari. Saudara potong rambut nih, mau potong rambutnya pendek seperti saya. Gara-gara yang potong patah hati, ngelamun, dibuat cepak, saudara. Saudara nyesalnya seberapa? 1 bulan. Dengar ini, saya mau kasih dengar buat saudara. Ada yang belum nikah, tolong angkat tangannya. Banyak ya? Oh, jangan sampai saudara dan saya dengar ini, ya. Oh, akhirnya dia angkatnya malaikat catat. Jangan sampai saudara salah pilih. Ketika saudara salah pilih, apa yang terjadi? Seumur hidup. Ini yang terakhir, ini yang penting. Jangan sampai, tolong ini, dengarkan saya. Coba lihat saya dulu semua. HP-nya ditaruh deh. Ini penting. Ibu pendeta mau ngomong, ini penting. Jangan sampai saudara dan saya salah dalam pilih siapa? Juru selamat. Katakan amin. Amin. Kalau saudara salah pilih juru selamat, neraka forever. Saya harus tegaskan ini. Dan saya harus teriak dalam hal ini. Supaya saudara bangun. Karena dalam pekerjaan, sering sekali kita ditawarkan mau naik jabatan, tinggalkan Tuhan. Halo, mau naik pangkat, tinggalkan semuanya. Tapi saya percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Karena dia bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, promosi itu daripada Tuhan. Orang boleh meraka-rakakan yang jahat kepada saudara, tapi Tuhan bisa meraka-rakakan yang baik kepada saudara. Berikan tepuk tangan yuk. Saudaraku, ada satu kutipan yang bagus banget. Jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Tetapi jika kita memilih keras pada diri kita, maka kehidupan akan lunak kepada kita. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan terjadi masalah dalam pekerjaanmu, tetap percaya. Ini adalah proses untuk membawa saudara naik. Haleluya. Nah, jangan begini dong, senyum begitu loh. Ini calon-calon pemimpin semua. Amin, saudara. Yang tidak percaya tidak akan bakalan jadi pemimpin. Tuhan sanggup kok buat sesuatu yang spektakuler karena dia ahli dalam bidangnya. Yang mustahil dia sanggup melakukannya. Tapi ada percaya nggak dalam diri saudara? Haleluya, saudara. Karena apa yang saudara katakan iya sekarang ini, dengan yakin akan terjadi di masa depan. Haleluya, saudara. Nah, saudaraku, jangan salah memilih. Ini akibat daripada salah memilih, saudara. Yang namanya Adam dan Hawa. Sudah dibilang jangan makan buah pengetahuan yang tidak baik, tapi mereka makan. Akhirnya apa? Ya merasa telanjang. Perempuan yang ada di sini yang sudah melahirkan, tolong angkat tangan. Gara-gara itu, tante Hawa itu, oma Hawa, kita jadi begini. Saya untuk melahirkan saudaraku, ini kan kutuk juga waktu itu. Pak Abraham itu sampai baju robek semua, sakit sekali. Maka hormati istrimu, saudara. Saya mau tanya, ada enggak istrinya yang melahirkan hahaha? Ada? Nggak ada. Semua melalui satu kesakitan. Itu karena apa? Karena dikasih memilih, life is choice. Adam dan Hawa pilihnya nggak benar, jadi dosa itu jatuh pada saudara dan saya.
Laki-laki semua bekerja dengan keras kan? Iya nggak? Bayar listrik mahal. Belanja dulu 25.000 cukup. Sekarang aduh. Bapak-bapak hendaklah telinganya mendengar, tambahkan uang belanja istrimu. Saudaraku, untuk menjadi profesional, pilihlah untuk melakukan hal yang bernilai kekal. Pilihlah hidup untuk jadi berkat bagi sesama. Pilihlah untuk melakukan kebenaran. Berkat atau kutuk itu ada di tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, baik. Lot ketika itu dia pilih yang bagus. Saudara, itu hanya pandangan mata. Dia pertama itu mendekat kota Sodom. Lama-lama dia masuk di dalamnya dan dia ada berdiri di pintu gerbang. Akhirnya apa, saudara? Atmosfer kota Sodom itu masuk ke dalam Lot. Satu kali ada 2 malaikat datang ke kota Sodom. Lot bilang begini, kamu jangan di situ deh, mari ke rumah saya. Ketika dia ada di rumahnya, orang dari Sodom itu laki-laki pada datang untuk mengepung rumah daripada Lot, saudara. Mereka katakan, keluarkan tamu yang 2 itu, keluarkan tamu yang 2 itu. Lot keluar, dia bilang begini, kamu jangan jamah, 2 saya punya tamu, di rumah saya ada 2 anak gadis yang masih perawan. Kalau kamu mau, saya akan keluarkan sekarang. Saudara bisa bayangkan, moral dari kota Sodom itu luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bahkan dia kasih 2 anaknya yang perawan. Dia katakan seperti itu, supaya tidak menjamah malaikat itu. Lot itu sebenarnya orang benar, tapi orang benar di tempat yang salah. Hati-hati. Setelah itu, saudara, Tuhan bilang kamu keluar dari kota Sodom karena kota ini akan dihancurkan. Dengan catatan jangan menoleh ke belakang. Istrinya Lot dan 2 anaknya lari, saudara, ketika tempat itu dihancurkan. Dan istrinya, di mana hartamu berada, di situ hatinya berada. Dia melihat ke belakang dan dia jadi tiang garam. Saya mau kasih tahu buat saudara, jangan lihat masa lalu saudara. Jangan lihat apa yang saudara kerjakan hari ini, tapi kan lakukan yang terbaik. Karena apa? Tuhan merendah hari esok penuh harapan buat saudara. Ada amin, saudara. Saudaraku, dan ketika mereka lari, anaknya 2 perempuan bilang ini, papa ini sendiri, kita tidak akan punya bakal keturunan. Kalau begitu, bagaimana? Kita perkosa bapak kandungnya. Caranya bagaimana? Dikasih minuman keras. Saudara, hari pertama bapaknya dikasih minum sampai mabuk, tidur sama kakaknya nomor 1. Hari kedua, bapaknya dibikin mabuk lagi. Akhirnya apa? Tidur sama adiknya yang nomor 2. Dan terjadi apa? Hamil. Incest. Lahirlah 2 anak. Dan 2 anak ini dari keturunan daripada Lot menjadi cikal bakal penyembah berhala dari tanah Moab dan Ammon. Karena apa? Lot salah dalam memilih. Halo, dengar kan? Jangan salah dalam memilih. Saudara dikatakan adalah orang yang profesional. Hati-hati. Untuk bertahan itu tidak gampang. Untuk jatuh itu gampang. Saudara dilihat banyak orang. Ditambah ini, perlihatkan ada Kristus yang hidup dalam hidup. Haleluya. Saya juga pendeta. Saya harus profesionalis. Satu kali, ini kesaksian saya baru pulang dari Israel. Saya bawa 18 orang. Jadi kalau 18 orang itu, saudaraku, tidak pakai TL, tour leader. Jadi saya merangkap tour leader dan hamba Tuhan. Satu saat saya akan jadi tour leader. Saudara-saudara, sudah naik semua? Baik, saya akan hitung 2, 4, 6, 8, misalnya 18 orang. Paspor sudah ada? Oke. Tolong periksa paspor, jangan sampai tidak ada, karena kita tidak kembali ke hotel ini. Nah, begitu jalan sampai di Bethlehem, saya berubah lagi fungsi sebagai hamba Tuhan. Shalom, saudara. Mari kita buka, misalnya Alkitab, baru saya bahas. Setelah itu selesai, saya kembali lagi jadi TL. Saya akan hitung lagi di atas dan saya akan
bilang 5, 6, 7, jam 5 besok pagi wake up call, jam 6 breakfast, jam 7 kita udah jalan. Itu fungsi saya, jadi double-double. Oke, saya singkat cerita, saya pulang. Nah, ketika saya mau pulang dan rombongan satu namanya Pak Manurung hilang. Ada nama Pak Manurung di sini? Nggak ada. Aman ya. Aman. Begitu hilang, saudara, saya cari. Karena nanti kalau ketinggalan pesawat bisa berabe, saudara. Siapa yang mau bayar hotel? Siapa yang mau bayar pesawat? Karena satu hilang, semuanya nggak pergi. Saya cari ke sana kemari, pas limit time dia datang. Saya tanya, Pak Manurung, Bapak dari mana? Dia jawab begini, Bu, saya ini sudah besar, nggak usah dicari, saya tahu. Aduh, haleluya. Akhirnya masuk, saudara, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya kecapean sama Pak Manurung ya Tuhan. 11 hari saya kerja, saya sebentar jadi TL, saya sebentar jadi hamba Tuhan, saya harus mana lagi ibu Indonesia, haleluya 12 kali, bawa emak-emak itu memang the power of emak-emak itu. Ketinggalan HP-nya di mana, saya yang cari lagi, wah pokoknya mengucap syukur, saudara. Harus profesionalisme kan, hamba Tuhan kan, saudara. Saya bilang gini sama Tuhan, saya mau di 3,5 jam, 8,5 jam, 3,5 jam dari Oman menuju, dari Mesir menuju Oman, saya ingin tidur Tuhan. Saudaraku, orang Arab, kalau punya anak itu kan dari kecil bisa 5 satu orang, iya kan? Bisa 4 satu orang. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau tidur. Begitu saya di pesawat mau tidur 3,5 jam. Ini anak orang-orang Arab tuh mulai nangis. Nangis tuh sambung menyambung menjadi satu. Nangis. Habis sudah menangis, saudara, mereka saya kan duduknya di gateway gitu. Mereka lari, saya kan pramugari tidak berani keluar. Saya bilang, Tuhan saya mau tidur gara-gara Pak Manurung itu lah. 3,5 jam saya nggak bisa tidur. Saudara jangan lihat kayak saya kayak gitu. Saya ini biar begini, saya cinta anak. 12 tahun saya sebagai guru sekolah minggu. Tapi anak itu, haleluya, 12 kali baru pertama kali saya melihat anak kayak gitu. Turun, saudaraku, saya harus berangkat lagi dari dari Oman menuju Jakarta 8,5 jam. Saya bilang, ini waktu yang panjang Tuhan, saya mau tidur. Saudaraku, begitu saya naik di pesawatnya tempat duduknya 253 kalau nggak salah. Begitu saya naik, saudara, bersama dengan rombongan umroh, ada 200 sampai 300 orang. Haleluya, saya lihat anak-anak kecil gak ada, oh aman. Saudara, saya duduk, baru saya mau duduk, saya dapat 2 orang, saya dengan 1 orang, lebih muda dari saya lihat ini kayaknya orang Sumedang dah. Begitu saya mau duduk, dia bilang begini, where do you live? Bingung ini. Perasaan orang Sumedang ini ya. Saya lihat dia lagi gini, saya senyum, dia bilang apa? Where do you live? Saya masih bengong. Terus dia bilang begini, Bu, Ibu tinggal di mana? Oh, where do you live? Oh, salah ya Bu ya, nggak apa-apa kan dia baru dari luar negeri Bu, bahasa Inggris begitu Bu. Aduh, ini where do you live satu ini memang Tuhan yang belajar 12 kali. Saudara, ketika saya mau tidur, saudara kan saya bilang sama Tuhan 8,5 jam saya mau tidur. Baru saya mau tidur, saudara, where do you live? Dia ngomong. Dia ceritakan tentang keadaan rumah tangganya. Mau nggak mau, harusnya dia ngerti dong kepada saya. Dari bahasa tubuh, dia harus tahu body language saya. Kalau mata saya sudah 5 watt, senyumnya sudah agak asam begini, dia harus tahu saya mau tidur. Tapi dia nggak mau tahu where do you live ini. Saudara, dia cerita, terpaksa saya senyum. Saya harus profesionalisme. Kenapa? Saya anak Tuhan. Halo, bukan saudara saja, saya juga. Secapek apapun, saya harus profesionalisme. Saya lihat ya, saya senyum. Dia ngomong-ngomong, saya senyum. Harusnya dia lihat dong, mata saya sudah 5 watt. Dia tapi ngomong-ngomong terus. Tahu nggak? Ya omongannya dia bilang apa? Dia terbilang sama saya, Ibu dari mana? Aduh, kalau saya mau cerita, saya baru dari Jordania, saya langsung ke Israel, saya ke Palestina, saya ke Mesir, saya ke Oman 3 hari, 2 hari, langsung saya ke sini. Kelamaan, saya dia bilang apa? Saya baru naik orang Kristen. Maksudnya apa? Where do you live? Diem. Tapi tidak, dia ngomong terus. Akhirnya apa? Saya tetap senyum. Dia bilang begini, puji Tuhan. Waduh, ada kata puji Tuhan.
Langsung mata saya ini, yang 5 watt, 100 watt. Udah, profesionalisme dong. Hamba Tuhan. Tuhan bilang jadikan segala bangsa murid. Life is choice. Saya mau layani dia, saya bisa aja bilang, Mbak maaf ya, saya mau tidur. Bisa, Tuhan tahu saya capek kok. Tapi saya harus profesionalis. Dan saya, hidup saya life is choice. Akhirnya apa saudara, saya dengarkan dia keluar mulai. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Dia malah senang. Semua dikeluarkan. 8,5 jam saudara, saya tidak tidur, kepala saya tengeng itu. Saudara, dia cium tangan saya, dia bilang, saya orang tertentu luar biasa. Wah, Ibu Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Semua keluar, perbendaharaan rohani. Gara-gara when do you like? Saudara, dia cium saya, dia tidak peduli. Dia bilang begini, Ibu, doakan saya ya, biar saya tidak pilih salah dalam pilihan kamu. Saudaraku, untuk jadi profesionalis tidak gampang. Tidak gampang. Dirimu harus rendah hati. Mau berkorban. Seakan apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada amin. Hidup ini adalah perjuangan, saudara. Keluar dari tempat ini, saudara akan melihat masalah. Saudara tidak usah cari masalah. Duduk manis saja. Masalah akan datang kepada saudara. Haleluya. Tapi jangan takut. Jangan takut. Hidupmu ada dalam genggaman Tuhan. Hidupmu dalam pikiran Tuhan. Hidupmu ada dalam hatinya Tuhan. Jika engkau melekat kepadanya. God bless you all. Tuhan Yesus berkati.